Halo Red Army dan seluruh pecinta sepak bola dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Raftel Sport, tempatnya ulasan sepak bola paling tajam dan terakurat. Usai laga yang intens menghadapi Leeds United, Manchester United kini bersiap menatap tantangan selanjutnya. Setan Merah akan menghadapi raksasa Italia, AC Milan, dalam ajang pramusim krusial sebelum peluit panjang liga resmi dimulai. Laga yang digelar pada bulan Agustus 2026 ini bukan sekadar pertandingan uji coba biasa. Ini adalah panggung pembuktian, sebuah transisi taktik, dan adu gengsi secara tidak langsung antara dua filosofi kepelatihan, Michael Carrick dan Ruben Amorim. Seperti yang kita ketahui bersama, rentetan hasil kurang memuaskan dan ketidakcocokan sistem membuat manajemen akhirnya mengambil langkah tegas. Ruben Amorim resmi dipecat dari kursi kepelatihan Manchester United. Sebagai gantinya, sosok yang sudah sangat mengenal DNA klub, Michael Carrick, kembali ditunjuk dan dipercaya. Carrick memiliki misi besar untuk mengembalikan marwah permainan menyerang dan soliditas pertahanan yang sempat hilang di era Amorim. Carrick diprediksi akan membuang sistem 3 back yang sering dikritik di era Amorim dan kembali ke akar taktis 4-2-3-1 yang lebih seimbang. Lantas, bagaimana susunan pemain utama Manchester United ala pelatih interim Michael Carrick untuk membongkar pertahanan AC Milan? Simak ulasan taktik dan formasi lengkapnya dari Raftel Sport berikut ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di posisi penjaga gawang, Michael Carrick tampaknya ingin memberikan penyegaran dan stabilitas baru dengan mempercayakan posisi ini kepada Sean Lamens. Keputusan Carrick untuk memasang Lamens sejak menit awal melawan AC Milan adalah sinyal jelas bahwa ia menginginkan kiper yang tidak hanya tangkas dalam melakukan penyelamatan krusial, tetapi juga memiliki ketenangan ekstra saat menguasai bola di area penalti. Berbeda dengan era Amorim yang terkadang terlalu memaksakan build-up berisiko tinggi dari area terdalam, Carrick menginstruksikan Lamens untuk lebih pragmatis namun tetap terukur. Refleks cepat dan kemampuan Lamens dalam membaca arah tembakan dari para penyerang AC Milan akan sangat diuji di laga pramusim ini, sekaligus menjadi audisi penting baginya untuk mengamankan tempat utama di kompetisi resmi nanti. Bergeser ke sektor bek kanan, nama Nosair Mazraoui menjadi pilihan mutlak dalam skema 4 bek sejajar ala Carrick. Di bawah asuhan Amorim sebelumnya, peran bek sayap seringkali dituntut terlalu agresif hingga melupakan transisi bertahan. Namun, di tangan Carrick, Mazraoui akan dikembalikan ke peran naturalnya sebagai fullback modern yang cerdas. Ia dituntut untuk tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukan overlapping membantu serangan, dan kapan harus menetap untuk menjaga kerapatan lini belakang. Kemampuan teknis Mazraoui, umpan-umpan silangnya yang akurat, serta ketenangannya dalam melepaskan diri dari pressing lawan akan menjadi senjata penting Manchester United untuk membongkar sisi kiri pertahanan AC Milan yang terkenal rapat. Di jantung pertahanan, pengalaman dan kepemimpinan adalah kunci. Michael Carrick memberikan kepercayaan penuh kepada Harry Maguire untuk mengawal lini belakang. Maguire adalah tipe bek tengah tradisional yang sangat dibutuhkan Carrick untuk memberikan rasa aman. Dengan status Carrick sebagai pelatih interim yang membutuhkan stabilitas instan, Maguire menawarkan dominasi duel udara dan kemampuan sapuan bola yang luar biasa. Melawan penyerang-penyerang AC Milan yang memiliki fisik kuat dan pergerakan dinamis, Maguire akan bertindak sebagai komandan yang mengatur garis offside dan memastikan tidak ada celah lebar yang bisa dieksploitasi oleh lawan. Menemani Maguire, tidak ada sosok yang lebih pas selain sang tukang jagal, Lisandro Martinez. Jika Maguire bertugas memenangkan duel udara, maka Martinez adalah inisiator serangan dari belakang. Bek tengah asal Argentina ini memiliki atribut distribusi bola yang sangat luar biasa untuk ukuran seorang pemain bertahan. Kaki kirinya yang ajaib mampu mengirimkan umpan-umpan membelah garis pertahanan lawan secara langsung ke sepertiga akhir lapangan. Selain itu, agresivitas, tackle keras yang bersih, dan semangat juang Martinez akan memberikan garansi keamanan berlapis. Kombinasi Maguire dan Martinez adalah perpaduan antara ketangguhan fisik dan kecerdasan taktis yang sangat disukai oleh Carrick. Melengkapi kuartet lini pertahanan, posisi bek kiri sudah pasti menjadi milik sang veteran, Luke Shaw.
Pemain asal Inggris ini adalah kepingan tak tergantikan dalam sistem Carrick. Shaw tidak hanya kuat dalam bertahan 1 lawan 1, tetapi ia juga merupakan motor serangan yang tak kenal lelah dari sisi sayap kiri. Kemitraannya dengan pemain sayap di depannya seringkali menghasilkan kombinasi overlap dan underlap yang membingungkan bek lawan. Menghadapi AC Milan, penetrasi Shaw ke area kotak penalti lawan serta umpan tarik silangnya akan menjadi salah satu rute serangan utama Setan Merah dalam membongkar formasi rapat wakil Italia tersebut. Memasuki ruang mesin atau lini tengah, Carrick membutuhkan sosok perusak sekaligus penyeimbang. Peran krusial ini diserahkan kepada gelandang muda asal Brasil yang penuh determinasi, André Santos. Di skema Carrick, Santos bertugas sebagai gelandang jangkar, murni yang melapis lini pertahanan. Energinya yang seolah tak pernah habis memungkinkannya untuk melakukan pressing intens, memotong jalur umpan lawan, dan memenangkan duel bola kedua di area vital. Kehadiran Santos memberikan perlindungan ekstra bagi duet Maguire dan Martinez, sekaligus memastikan transisi negatif Manchester United berjalan cepat saat kehilangan bola dari penguasaan. Sebagai pendamping Santos dalam formasi double pivot, Michael Carrick memasang Youri Tielemans. Jika Santos bertugas memenangkan bola, maka Tielemans bertugas mendistribusikannya dengan visi yang berkelas. Gelandang asal Belgia ini memiliki ketenangan luar biasa, akurasi umpan jarak jauh yang mematikan, dan kemampuan mengatur tempo permainan alias dictating the play. Di bawah sistem Amorim, lini tengah MU seringkali terlihat kebingungan saat membangun serangan secara sistematis. Namun, dengan visi Tielemans, aliran bola dipastikan akan lebih cair, terstruktur, dan bervariasi. Kemampuannya melepaskan tembakan jarak jauh juga menjadi ancaman tersembunyi bagi gawang AC Milan jika para penyerang MU menemui kebuntuan di dalam kotak penalti. Tepat di depan double pivot, berdiri sang maestro sekaligus kapten tim, Bruno Fernandes. Dengan peran nomor 10 murni dalam skema 4-2-3-1 ala Carrick, Bruno diberikan kebebasan mutlak untuk berkreasi, free role. Kehadiran Santos dan Tielemans di belakangnya membuat beban bertahan Bruno menjadi jauh berkurang, sehingga ia bisa memfokuskan seluruh energinya untuk merusak pertahanan lawan dengan umpan-umpan magisnya. Bruno adalah detak jantung serangan Manchester United. Melawan AC Milan, kecerdasan Bruno dalam menemukan ruang kosong di antara lini tengah dan lini belakang lawan, serta eksekusi bola matinya yang mematikan, akan menjadi faktor penentu kemenangan Setan Merah di laga pramusim ini. Di sektor sayap kanan penyerangan, daya ledak akan dihadirkan oleh Bryan Mbeumo. Kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuannya memotong ke dalam, cut inside, dengan kaki kirinya membuat Mbeumo menjadi ancaman konstan bagi bek kiri AC Milan. Carrick sangat menyukai pemain sayap yang tidak hanya terpaku di garis pinggir lapangan, tetapi juga berani masuk ke area penalti untuk menjadi opsi mencetak gol tambahan. Mbeumo menawarkan kedalaman skuad dan variasi serangan yang tidak monoton. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang akan sangat mengandalkan akselerasi Mbeumo di sisi kanan lapangan. Di sisi seberangnya, magis dan kreativitas akan ditunjukkan oleh talenta muda, Amad Diallo. Penampilan Amad terus menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan. Ia bukan tipikal pemain sayap yang hanya mengandalkan kecepatan lari, melainkan kecerdasan, kontrol bola jarak dekat yang lengket, serta visi bermain yang luar biasa. Kombinasi umpan-umpan pendek sentuhan pertama antara Amad, Bruno Fernandes, dan Luke Shaw di sisi kiri lapangan diprediksi akan membuat lini pertahanan AC Milan bekerja ekstra keras. Laga ini adalah kesempatan emas bagi Amad untuk membuktikan kepada pelatih interim Michael Carrick bahwa ia pantas menyegel satu tempat reguler di starting 11 musim ini. Sebagai ujung tombak utama, tugas mencetak gol akan dibebankan kepada Matheus Cunha. Penyerang asal Brasil ini adalah prototipe penyerang modern yang sangat komplit. Cunha tidak hanya piawai dalam menyelesaikan peluang di dalam kotak penalti, tetapi ia juga sangat rajin turun menjemput bola, membuka ruang, dan melakukan link-up play dengan para gelandang. Determinasi Cunha dalam melakukan pressing ke penjaga gawang dan bek lawan sejak garis terdepan sangat cocok dengan filosofi permainan intens yang sedang dibangun oleh Carrick. Keganasan Cunha di depan gawang akan menjadi ujian yang sangat berat bagi barisan bek tengah AC Milan. Itulah bedah taktik dan prediksi starting 11 formasi mematikan Manchester United di bawah arahan pelatih interim Michael Carrick saat menghadapi AC Milan di laga pramusim Agustus 2026 ini.
Susunan pemain ini membuktikan bahwa Carrick ingin membangun tim yang seimbang, solid dalam bertahan, namun sangat mematikan dalam membangun serangan, sesuatu yang gagal diterapkan oleh Ruben Amorim sebelumnya. Bagaimana pendapat kalian, Red Army? Apakah racikan formasi 4-2-3-1 ala Carrick ini akan mampu melibas AC Milan dan membawa angin segar bagi permainan setan merah sebelum kompetisi resmi dimulai? Siapa pemain yang paling kalian tunggu aksinya di laga ini? Coba tuliskan opini, kritik, dan prediksi skor kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk terus dukung channel Raftel Sport dengan cara klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian sesama pecinta bola, dan pastinya subscribe agar kalian tidak ketinggalan update berita dan analisis tajam seputar sepak bola dunia setiap harinya. Terima kasih sudah menonton. Salam olahraga, glory glory Man United, dan sampai jumpa di video Raftel Sport selanjutnya.